kali lihat di layar. Nah, di tema 5 kita ada kaitannya untuk pembelajaran PKN itu ada tentang budaya daerah. Nah, apa saja sih budaya? Budaya daerah itu ciri khas ya yang ada di setiap daerah. Masing-masing daerah walaupun mirip-mirip tetapi berbeda-beda. Ada nama suku, ada bahasa, ada adat istiadat, ada makanan, lalu ada alat musik tradisional, ada rumah tradisional, pokoknya banyak. Nah, itu yang menyatukan adalah Indonesia. Makanya ada namanya slogan ya atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, siapa yang tahu arti Bhinneka Tunggal Ika? Ayo, ada yang tahu nggak? Berbeda-beda tapi tetap satu. Oke, pinter. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, itu yang namanya Indonesia ya. Nah, di sini kita fokusnya asal daerah, ya, suku. Lalu nanti kita juga mau belajar tentang makanan tradisional. Nah, nanti boleh tanya sama ayah bundanya, sama ibu ayahnya, ibunya maksudnya Pak Iman. Misalkan asal dari keluarga kita itu dari mana sih asalnya? Misalnya orang tua atau nenek moyang asalnya dari Jawa. Jawa itu kan ada banyak tuh. Dari Jawa Timur sampai ke Banten itu kan namanya Pulau Jawa. Ada yang namanya Bali, lalu ada Sulawesi, Kalimantan, ada Sumatera ya. Sumatera dari Aceh sampai ke Lampung. Itu macam-macam sukunya. Ya. Kalau di Lampung ada suku Lampung pun jenisnya ya. Banyak ragamnya. Ada yang menggunakan dialek A, ada yang menggunakan dialek O. Nah, itu yang walaupun kita dari suku yang berbeda, tetap satu Indonesia. Nah, makanya kita berukun. Walaupun orang Jawa tinggal di Lampung, ya seperti Pak Esmen, orang Jawa tapi tinggal di Lampung, tetapi tetap bisa rukun bersama tetangga, rukun bersama orang-orang Lampung, ya, sama orang Batak. Kalau Batak itu asalnya dari mana itu Batak? Asal suku Batak. Ada yang tahu tidak? Jangan-jangan di sini ada yang sukunya Batak. Ayo, dari mana Batak itu? Medan. 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 Oke, pintar. Kalau suku Batak lalu lagi macam-macam ya, ada Palembang ya. Kalau Palembang itu provinsinya mana sih? Tetangga kita. Ada yang tahu Palembang itu provinsinya mana? Sumatera. Oke. Sumatera Selatan itu ada ibu kotanya Palembang ya, biasanya suku atau daerahnya itu disebut orang Palembang ya. Nah, itu yang menyebabkan beragam, banyak sekali Indonesia itu macam-macam sukunya. Dari Papua sampai ke Aceh, bahkan ada yang menyebut dari Sabang sampai Maroke. Ya, Sabang itu adanya di Pulau Aceh, Maroke itu adanya di Pulau Papua. Lalu ada Miangas sampai Pulau Rote. Miangas itu di ujung Sulawesi.
ya, Sulawesi Utara, lalu Miangas itu ada di Nusa Tenggara. Itu yang membatasi Indonesia ya. Nah, itu namanya suku ya. Di sini ada contohnya misalnya Edo, sukunya Maluku, daerah asal atau sukunya Maluku. Udin, Sunda, Dayu dari Bali. Kalau Sunda itu asalnya dari mana sih Sunda? Ada tahu tidak Sunda? Jawa Barat. Jawa Barat, pintar. Oke, Jawa Barat atau sering kita sebut itu kita kenal Bandung ya, ibu kotanya Bandung, ada kota Bandung. Oke, itu yang namanya suku. Jadi nanti kalau diminta menyebutkan asal daerah dan suku, paham ya. Ada suku yang sesuai dengan nama daerahnya. Jadi orang Palembang ya, suku Palembang, orang Jawa, suku Jawa. Tapi ada yang tidak sesuai dengan namanya, misalnya tadi contohnya Batak itu dari Medan, lalu Sunda itu dari Jawa Barat, ada Dayak itu dari Banten, ya macam-macam. Nah kalau Lampung itu ya sukunya Lampung ya, sesuai nama daerahnya. Itu yang membedakan. Nah kita akan lanjut dari suku ke makanan. Siapa yang tahu makanan daerah asal dari Lampung? Ayo. Lampung itu punya Seruit. ciri khas apa Bang? Hilal apa hilal? Seruit. 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 Keripik pisang. Keripik pisang. Oke. Ada lagi? Ayo. Tadi udah Hilal tuh suka tuh seruit. Tasnya juga suka tuh seruit. Ya, ada yang dari mangga bacang ya kalau tidak salah. Tahu ada apa lagi ya? Duren itu yang difermentasi. Ada yang tahu nggak? Duren difermentasi jadi apa? Ayo. Tempoyak. Tempoyak. Iya Aisyah. Oke. Lagi musim itu sekarang. Tempoyak. Kita lihat di lapangan Samber itu, orang dagang selain dagang duren, dia kalau ada durian yang terlalu matang lalu tidak sempat dijual, ya dia fermentasikan menggunakan garam lalu jadi namanya tempoyak. Ya, ada yang doyan tempoyak lalu di sambal ya, biasanya buat campuran bahan makanan. Itu juga enak itu, Pak Ismat juga suka itu. Nah, itu ya dari Lampung ya, ada tadi Pak, suaranya nggak kedengeran. tidak kedengaran suaranya. Mungkin mikrofonnya perlu di ini. Ini teman-teman yang lain kedengeran. Oke, Pak Ismet, deketin mikrofonnya. Oke, lanjut ya. Itu yang makanan daerah. Nah, kalau yang di buku tema, coba lihat. Kita buka halaman 19. Boleh dibuka halaman 19, yuk. Pak Ismet juga buka bukunya. Nah, di situ ada makanan. Ada yang pertama telur dadar ya dia. Ya, telur dadar ini umum semua bisa buat. Yang kedua ada makanan timun. Nah, itu ya. Ada yang pertama. Sudah dibuka kan halaman 19? Sudah, Pak. Oke. Kita akan beralih ke matematika. Ya, Pak Ismat jelaskan dulu. Di situ ada 3 gambar makanan.
Ya, tetapi ini makanan modern ini. Bukan makanan daerah. Kalau tadi yang buat buku orang Lampung mungkin ada gambar seruit sama tempoyak di situ. Tapi karena yang membuat buku itu dari nasional, berarti makanannya makanan nasional ya. Tapi nanti ada makanan-makanan daerah. Kalau nggak salah dari Jakarta itu. Yang pertama telur dadar. Nah, siapa yang pernah makan telur dadar? Saya, Pak. Iya, Saya, Pak. tiap pagi makanannya telur dadar itu ya. Telur dadar ini jenis makanan yang paling gampang dibuat ya. Telur boleh dicampur terigu mungkin ya, atau garam dan lain sebagainya, lalu dicampur, dikocok atau di blender, nanti digoreng. Nah, bentuknya nanti menjadi martabak. Dan biasanya anggota keluarganya kan tidak hanya anak saja, ada ayah, ibu, kakak, adik, biasanya kita bagi sama rata. Nah, di situ coba lihat di gambar pertama. Yang telur dadar, perhatikan. Itu dipotong jadi berapa coba? Hitung. Dipotong jadi berapa telur dadarnya? 8, Pak. 8. 8, Pak. Nah, coba lihat. Lingkaran dipotong menjadi 8 dan sama besar. Ya, Pak Isman kemarin menyebutkan kalau pecahan itu yang kalian pelajari adalah sama besar. Nah, lalu kalau kita baca soalnya, ya, kita baca soalnya di halaman 19 itu, ibu membuat telur dadar satu bundaran besar, ibu memotong menjadi 8 bagian. Setiap anggota keluarga mendapatkan 2 potong. Nah, 2 potong. Berapa jumlah anggota keluarganya berapa berarti kalau setiap anggota dapat 2? 4. 4. 4, pintar. 4. Iya, 4, Pak. oke. Jadi mudeng semua ya. Anggota keluarganya semua ada 4. Setiap anggota keluarga dapat 2. Nah, 2/8. iya. Jadi nilai setiap anggota keluarga dapatnya 2. Tetapi semua itu terdiri dari atau diambil dari 8 bagian. Nah, makanya setiap anggota keluarga dapat bagiannya adalah 8. 2/8. Oke. Kita lihat gambar kedua. Siapa yang tidak suka timun? Kalau tadi kan suka. Sekarang Pak Ismat tanya, ada yang tidak suka timun? Suka, Pak. Oh, suka. Oke. Pak. Sayur-sayur Suka, mayur itu Pak. kan bagus buat tumbuh kembang kalian ya. Oke. Nah, di situ ternyata ibu juga menambahkan atau memotong timun ya. Satu buah timun dipotong menjadi 16 bagian. Nah, setiap anggota keluarga mendapatkan berapa itu? 4. 4, Pak. Bagian. Nah, 4 4. bagian. Oke. 4. Jadi masing-masing dapat 4 ya. Jumlah keseluruhannya adalah 16. Berarti ya setiap anggota keluarga mendapatkan 16. 16 ya. 16. Iya, oke. 4 itu 16. bagian ya. 16 itu keseluruhan timun yang dipotong. Lanjut lagi. Nah, ini kayaknya makanan kesukaan kalian nih. Apa itu? Sosis.
Ya, ada sosis itu. Nah, ibu ternyata juga menambahkan sosis. Ada 1 buah sosis yang ibu siapkan. Biasanya sosis itu kan panjang ya. 1 buah sosis dipotong menjadi 6 bagian. Sosis dibagi hanya untuk ayah, Siti, dan adik. Nah, berarti hanya 3 anggota keluarga. Ibunya tidak dapat. Masing-masing mendapatkan 2 dari 6 potong. Coba lihat. Ada 2 sosis ya. Nah, coba Pak Ismet besarkan dulu. Nah, di sini yang bawah ini ada 2 sosis ya. Dipotong menjadi 3 masing-masing. Berarti dia ada 6. Masing-masing anggota keluarga mendapatkan 2. Tadi ayah, Siti, dan adik. Masing-masing nilainya itu kalau dibuat pecahan adalah 6. 6. Oke. 6. Bisa ya nanti kalau mengerjakan soal ini bisa ya? Bisa, Pak. Nanti sambil Bisa. soalnya sambil digambar. Sambil Pak Espen ngambil nilai SBDP juga. Nanti gambarnya gambar makanannya Mbak Ismet nilai SBDP. Lalu nanti yang pecahannya Pak Ismet ambil nilai matematika. Yuk, kita lanjut lagi halaman 21. Coba buku halaman 21. Sudah, Pak. Sudah. Nah, ini ada teks cerita. Ya, teks cerita. Judulnya apa judulnya? Persahabatan matahari dan awan. Oke. Ada yang sudah pernah baca? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, pintar. Oke. Nah, ini ada jenis teks ya, namanya ini cerita fiksi. Ya. Cerita fiksi itu sama saja seperti jenis cerita dongeng ya atau cerita hayalan. Ya. Yang mengibaratkan mungkin hewan itu bisa berbicara atau benda-benda sekitar itu dianggap sama seperti manusia. Nah, itu disebut dengan cerita fiksi. Nanti kalian di hari Rabu, ya, di hari Rabu Pak Esmet minta untuk menceritakan ini di buku halus kasarnya. Ya, ini ada persahabatan matahari dan awan. Ya, kita akan lanjut lagi. Nah, hari ini kita akan latihan ini, Nak. Ya, di latihannya itu boleh dicatat di halaman 20 sampai 21. Ada buku di buku tema 5 itu matematika. Ya, kalian cukup digambar makanannya saja. Ya, makanannya saja. Ya. Tidak usah digambar orangnya. Orangnya cukup diperhatikan saja. Pak. Oke. Ya. Halaman berapa, Pak? Halaman 21. 20 sampai 21. Matematika. Ada 5 soal ya. Lalu itu yang untuk matematika. Lalu di halaman 23 itu untuk yang bahasa Indonesia. Ya, soalnya ditulis ya. Ada 4 soal cuman. Jadi hari ini kita belajar matematika. Ada 5 soal, lalu kita menganalisis cerita persahabatan matahari dan awan. Kita
menjawab soal 1 sampai 4. Nanti soalnya juga Pak Ismet share ke Google Classroom ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Pak, pakai buku garis gede. Oh, oke. Pakai buku biasa hari ini. Yang garis besar, bukan garis kecil atau halus kasar ya. Nanti buku halus kasar itu khusus untuk hari Rabu saja. Oke, Safa? Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak, Pak. Cukup ya. Tidak, Nah, Pak. yang matematika, Cukup ya. Tidak, Pak. Ya, yang matematika, kalian cukup gambar makanannya saja. Orangnya cukup kalian lihat saja, tidak usah digambar untuk menjelaskan atau menerangkan jawaban. Ya, contohnya nomor 1 itu coklat. Berapa potong itu? Ada 5 potong. Yang dimakan oleh Siti ada berapa? Nah, kalian tulis berapa per berapa. Nomor 2 ada siapa itu? Nah, yang dimakan berapa? Jumlah semuanya berapa? Lalu yang ketiga. Nah, ini jangan terkecoh ya. Nomor 3 itu bentuknya kotak. Nah, berarti keseluruhannya dihitung. Bukan hanya yang ada di gambar saja. Anggap aja yang 1 itu sudah dimakan. Itu seperti soal nomor 1 kemarin. Ya, banyak yang salah itu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan? Cukup? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Nanti ya, nanti tugasnya juga share di Google Classroom. Lalu rekaman kita pagi hari ini juga Pak Ismail share linknya di Google Classroom. Jadi nanti teman-temanan kalian yang tidak bisa bergabung di Google Meet bisa melihat penjelasannya di Google Classroom ya. Oke. Silakan. Oh, Balendra sudah ada nih. Tadi Yohana memimpin doa. Sekarang Balendra, silakan pimpin teman-temannya berdoa sudah belajar. Kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, cukup. Berdoa selesai. Oke. Pak Ismet akhiri pembelajaran hari ini. Kita Google Meet lagi hari itu ya untuk menyimpulkan pembelajaran kita minggu ini. Pak Ismet cukupkan hari ini. Pak Ismet akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman, silakan teman-temannya juga kita lihat selalu tombol merah di bawah. Tombol merah di bawah. Dadah. Oke.